Bab 2831. Omong kosong. Leon, kau bukan dokter dan aku belum pernah dengar kau tahu apa-apa tentang kedokteran. Bagaimana kau bisa merawatnya? Apa kalian berdua menganggapku bodoh? Kata Rene dengan marah. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Leon, dia merasa bahwa dia mengenal Leon cukup baik, tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa Leon berpraktik kedokteran. Karena Leon bukan seorang dokter profesional, paling-paling dia hanya seorang amatir. Jika Candice benar-benar merasa tidak sehat, dia seharusnya pergi ke rumah sakit atau dokter profesional. Tidak masuk akal jika dia datang ke hotel untuk meminta bantuan Leon. Oleh karena itu, reaksi pertamanya adalah bahwa Leon dan Candice berbohong padanya. Rene, aku tidak berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Leon menjelaskan dengan sabar, tetapi segera disela oleh Rene. Aku nggak mau dengar, Leon. Bisa-bisanya kamu tidur sama Candice di belakangku. Kalian berdua nggak tahu malu, geram Rene, matanya memerah. Kenapa kau? Leon kesal karena Rene menolak mempercayainya. Tentu saja Candice juga merasakan hal yang sama dan ekspresinya menjadi gelap. Turun dari tempat tidur, ia melangkah mendekat. Rene Morrison, siapa yang kau sebut tak tahu malu? Aku peringatkan kau, tegurnya sambil menahan amarah. Meskipun Candice dan Rene adalah wanita bangsawan, mereka tidak banyak bertemu di masa lalu dan tidak dekat. Karena Morrison entah bagaimana mencuri kemitraan dengan Cincian Group dari Douglas, Candice memiliki kesan buruk terhadap Morrison. Karena Candice ada di hotel, dia pasti orang yang mendekati Leon. Dengan asumsi bahwa mereka tidur bersama, Rene tidak berpikir bahwa kesalahannya ada pada Leon. Bab 2832. Rene, kau keterlaluan. Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Tuan Wolf hanya mentraktirku. Kalau kau terus memfitnahku, aku tak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Candice begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rasa malu yang dirasakannya pun memudar sepenuhnya. Kau tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku penasaran apa yang bisa dilakukan wanita tak tahu malu sepertimu, kata Rene dengan nada menghina. Sejak dia mengenal Leon, dia naik ke tingkat kaisar menengah berkat bantuannya. Di antara generasi muda, selain Hugo dan Felton, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya, dan dia tidak perlu takut terhadap orang-orang seperti Candice. Setelah menghabiskan waktu bersama Leon, dia perlahan mulai mengembangkan perasaan terhadapnya. Candice merayu Leon dan bahkan mengancamnya. Bagi seseorang yang sombong seperti Rene, dia tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Jika Candice berani menyerang, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Candice pelajaran dan memperlihatkan kepadanya akibat dari tindakannya yang tidak tahu malu. Kenapa kamu? Candice sangat marah. Karena tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, dia mengulurkan lengannya dan melancarkan serangan ke Rene. Dia tahu bahwa Rene adalah seniman bela diri yang cukup tangguh dan dia mungkin tidak menang, tetapi dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan kepolosan dan reputasinya. Ketahui tempatmu. Rene mencibir dan berniat membalas tanpa ragu. Berhenti. Leon terkejut dan memposisikan dirinya di antara kedua wanita itu, meraih pergelangan tangan Rene dan Candice dengan kedua tangan. Ini menghentikan perkelahian dan mencegah situasi meningkat. Rene, tenanglah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak terjadi apa-apa antara aku dan Nona Douglas. Bisakah kau berhenti main-main? Leon menegur Rene, tidak senang dengan perilakunya yang tidak masuk akal. Aku tidak main-main. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Rene merasa frustrasi karena Leon berpihak pada Candice. Saat dia makin marah, dia makin tidak percaya padanya. Oleh karena itu, dia menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan Leon dan Candice. Bab 2833. Kenapa kamu? Leon merasa frustrasi karena Rene menolak mendengarkan alasan, tetapi tidak dapat berbuat banyak karena tuduhan Rene tidak sepenuhnya tidak berdasar. Ketika dia merawat Candice, mereka berada dalam posisi yang agak membahayakan dan secara kebetulan, Rene melihat mereka. Wajar saja jika dia salah paham. Saat itu, Rene dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Candice.
Leon tidak tahu di mana dia harus mulai menjelaskan dirinya. Candice menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya karena campur tangan Leon. Dia tahu bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman dan jika dia akhirnya melawan Rene, ini hanya akan memperdalam kesalahpahaman dan menyebabkan situasi semakin memburuk. Ini tidak akan menguntungkan dia dan Leon. Tentu saja, tidak sopan bagi Rene untuk terus-menerus mempertanyakan ketidakbersalahannya, jadi dia tidak bisa menerima keputusan untuk mundur tanpa melakukan perlawanan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya dan dia teringat sesuatu. Rene, kamu konyol sekali. Memangnya kenapa kalau terjadi sesuatu antara aku dan Tuan Wolf? Kamu bukan siapa-siapa baginya, jadi apa urusanmu? Dia mencemooh dan membalas. Benar, Rene, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Leon akhirnya menyusulnya. Dia begitu sibuk menjelaskan dirinya kepada Rene sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, kata-kata Candice mengingatkannya bahwa Rene bukanlah pacarnya atau anggota keluarga. Bahkan jika sesuatu terjadi antara dia dan Candice, Rene tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Rene terkejut dan terdiam mendengar kata-kata Candice. Karena cemburu dan perasaannya terhadap Leon, dia menuduh Candice tidak tahu malu. Namun, tanggapan Candice menyinggung poin penting. Pada saat itulah dia ingat bahwa dia bukan pacar Leon dan terserah mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia tidak punya hak untuk berhadapan dengan Candice, dan dia tidak bisa membantahnya. Rene, apa lagi yang ingin kamu katakan? Candice mengejek. Candice sangat marah dan senang karena Rene dibuat terdiam oleh kata-katanya. Siapa bilang itu bukan urusanku? Aku. Wajah Rene memerah. Candice mengejek Rene untuk membalas dendam atas penghinaan yang diterimanya sebelumnya. Bab 2834. Benar sekali. Aku suka Leon. Aku tidak akan membiarkan perempuan jalang tak tahu malu merayunya. Rene terlalu sombong untuk tahan diolok-olok Candice. Diliputi rasa cemburu, dia tidak berpikir dua kali sebelum menyatakan rasa sayangnya kepada Leon. Apa, Rene? Itu cuma candaan. Nggak lucu. Leon terkejut. Rene adalah putri sulung Morrison yang sangat hebat dan wanita tercantik di wilayah barat, yang memiliki banyak sekali pengejar. Dengan apa yang dimilikinya, Rene bisa berkencan dengan siapa saja yang diinginkannya sehingga dia tidak pernah berharap Rene akan menyukainya. Hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Akan tetapi, Rene tampak frustrasi sehingga dia berasumsi bahwa Rene mengatakan sesuatu hanya karena marah, bukan karena mengatakan apa yang sebenarnya dikatakannya. Rene tersadar, tidak mampu lagi menenangkan diri. Dia tidak berpengalaman dalam cinta dan tidak menyadari bagaimana perasaannya terhadap Leon. Barulah ketika dia mengira Candice akan merebut Leon, kecemburuan dalam dirinya membuatnya mustahil untuk menyangkal perasaannya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Leon. Aku tidak bercanda, aku serius. Leon, aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi aku jatuh cinta padamu. Yang ku tahu, aku bahagia setiap kali bersamamu dan aku ingin bersamamu selamanya. Kalau kamu mau menerimaku, maukah kamu menjadikanku pacarmu? Rene menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian untuk mengakui perasaannya. Meskipun dia bangga karena kecantikan dan statusnya, dia adalah orang yang terus terang dan tidak pernah pandai membuat rencana jahat. Karena dia menyadari bahwa dirinya mencintai Leon, dia memutuskan untuk mengakuinya. Apa? Leon terguncang oleh pengakuannya karena awalnya ia mengira Rene hanya bercanda. Yang membuatnya bingung, Rene mengatakan kebenaran. Yang terpenting, dia hanya melihat Hugo dan Rene sebagai teman dan dia tidak pernah menganggap Rene secara romantis. Oleh karena itu, pengakuannya benar-benar di luar dugaan dan dia sangat terguncang. Dia membeku karena terkejut, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Leon, maukah kamu menjadi pacarku atau tidak? Katakan sesuatu. Rene menjadi gugup ketika Leon tidak menanggapi. Tiba-tiba, kesadaran muncul di benaknya saat dia berbalik dan melihat Candice. Dia adalah putri sulung keluarga Morrison dan wanita tercantik di wilayah barat. Bab 2835. Rene, maafkan aku, tapi aku tidak bisa menjadi pacarmu. Leon membentak dan menolak Rene.
Apa? Kenapa tidak? Apa karena Candice? Rene tidak menyangka akan ditolak dan merasa terguncang. Dia berbalik ke arah Candice dengan amarah dan cemburu karena dia berasumsi Leon menolaknya demi Candice. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Nona Douglas. Kau tidak tahu ini, tapi aku sudah punya pacar. Leon menggelengkan kepalanya, bermaksud menjelaskan bahwa dia sudah punya pacar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Sungguh mengesankan. Terdengar cibiran di luar. Ruth, dengan perawakannya yang mungil dan wajah yang cantik, menyerbu ke dalam ruangan, diikuti oleh 4 wanita yang sama cantiknya. Mereka tak lain adalah Iris, Cynthia, Snow, dan Roanne. Selain mereka, bawahan Leon, Henry dan Chandler, juga ada di sana. Leon menyelesaikan produksi pil alkimia pada sore hari sebelumnya. Dia menelepon Cynthia pada malam yang sama, mengatur agar Chandler mengantar Cynthia ke wilayah barat untuk membantunya dalam upaya penjualan. Setelah sekian lama berpisah, Iris, Cynthia, dan yang lainnya merindukan Leon. Setelah mendengar kabar dari Leon, semua orang ingin pergi ke wilayah barat untuk menemui Leon, jadi mereka berangkat bersama pagi itu. Berdasarkan alamat yang diberikan Leon kepada Cynthia, mereka menemukan hotel tempat Leon menginap dan baru saja tiba belum lama ini. Karena Rene salah paham saat datang dan menemukan Candice, dia membiarkan pintu terbuka. Oleh karena itu, Iris dan yang lainnya tiba tepat pada waktunya untuk mendengar Rene menyatakan perasaannya kepada Leon. Ruth, yang selalu pemarah, adalah orang pertama yang marah dan berjalan melewati pintu. Mereka sangat cantik. Siapa mereka? Candice dan Rene sama-sama terpesona oleh kecantikan Iris dan yang lainnya. Candice adalah wanita cantik dan dia selalu bangga dengan penampilannya, tetapi Iris dan keempat wanita lain yang datang semuanya lebih cantik darinya. Meski begitu, Iris dan Cynthia masih sedikit lebih cantik dari Rene. Itu praktis sebuah keajaiban. Iris, kalian semua di sini. Hebat. Tidak seperti Candice dan Rene, Leon sangat gembira melihat mereka. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Rene dan bergegas menghampiri Iris. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendekat, Ruth dengan kejam melancarkan tendangan ke arahnya. Bab 2836. Ruth, ada apa denganmu? Kenapa kau menyerangku? Leon terkejut dan mengirimkan energi spiritualnya untuk membatalkan serangan Ruth. Dia memasang ekspresi tidak senang karena dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ruth. Bagaimana menurutmu, Leon? Kami semua merindukanmu dan sangat mengkhawatirkanmu karena kau pergi ke wilayah barat sendirian. Sebaliknya, kau telah berbuat curang di sini dan menikmati masa-masa terindah dalam hidupmu di wilayah barat. Bagaimana mungkin kau berbuat salah pada Cynthia dan Iris? Tanya Ruth dengan marah. Curang, apa maksudmu? Leon tercengang. Kemudian, kesadaran muncul di benaknya saat dia melirik Rene dan Candice. Iris, jangan dengarkan Ruth. Nona Douglas dan Rene hanyalah teman yang kukenal di wilayah barat. Itu saja. Leon mengabaikan Ruth dan berbicara langsung kepada Iris. Ruth adalah orang yang pemarah, jadi dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakannya. Namun, Iris adalah pacarnya dan dia khawatir Iris akan yakin bahwa ada sesuatu antara dia, Candice, dan Rene. Itu bukanlah hal yang ingin dilihatnya. Teman, kalian berdua sepertinya lebih dari sekadar teman, kata Iris tanpa ekspresi. Apa? Leon bingung. Meski Iris tampak tenang, dia tahu kalau dia sedang kesal. Dia sudah menjelaskan bahwa dia hanya berteman dengan Rene dan Candice, jadi dia tidak tahu mengapa Iris marah. Leon, jangan pura-pura bodoh. Kami baru saja mendengar gadis itu menyatakan cintanya padamu di ruangan ini. Teman macam apa yang melakukan itu? Ruth mencibir. Kelompok itu mendengar Rene mengaku kepada Leon. Oleh karena itu, Iris, Ruth, dan yang lainnya merasa tidak senang padanya. Aku mengerti, Leon pun tersadar. Leon, siapa mereka? Tanya Rene. Bab 2837. Oh, Rene, perkenalkan, pacarku, Iris Yang. Iris, ini Rene, adik Tuan Hugo Morrison. Leon memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka.
Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri setelah pengakuan Rene, jadi dia memutuskan untuk memperkenalkan Iris sebagai jawaban tidak langsung terhadap pertanyaan Rene. Apa, kamu sudah punya pacar? Rene terguncang. Awalnya dia mengira Lon menolaknya karena Candice, tetapi ternyata Lon sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Tidak heran jika dia menolaknya. Sialan, kok bisa begini? Dia memucat dan mundur selangkah, hampir terjatuh. Dia adalah wanita cantik yang langka dan tak seorang pun di wilayah barat berhasil memikatnya. Oleh karena itu, dia belum menemukan seseorang yang disukainya. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya menemukan pria yang disukainya. Namun ternyata pria itu berkencan dengan orang lain. Ini bahkan lebih menghancurkan daripada fakta bahwa Leon menolaknya sebelumnya. Jika Leon menolaknya karena Candice, setidaknya dia bisa bersaing dengan Candice untuk mendapatkan hati Leon. Akan tetapi, jika Leon sudah punya pacar, dia tidak akan sanggup melawan dan dia akan hancur. Namun kemudian, dia teringat sesuatu. Leon, kalau kamu sudah punya pacar, kenapa kamu tidur dengan Candice? Itu mengerikan. Rene menggigit bibirnya dan menatap Leon dengan perasaan campur aduk antara hancur, frustrasi, dan sedih. Dia tidak melupakan apa yang disaksikannya sebelumnya. Ketika mengetahui Leon mempunyai pacar, dia tidak mengerti mengapa seorang pria berbudi luhur seperti dia tega mengkhianati pacarnya. Apakah Leon melakukan kesalahan karena Candice merayunya? Apa? Leon dan yang lainnya semuanya terkejut. Di sisi lain, pengkhianatan berbeda dengan menarik perhatian orang lain. Menurut Rene, Leon tidur dengan Candice dan ini jelas merupakan pengkhianatan. Seketika mereka semua menjadi marah. Leon, beraninya kau mengecewakanku. Bab 2838. Aku tidak melakukannya. Iris, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini hanya kesalahpahaman. Rene salah paham dengan apa yang terjadi antara aku dan Nona Douglas. Leon tidak menyangka Rene masih meragukan dirinya dan Candice, apalagi mengatakannya dengan lantang di depan semua orang. Ini benar-benar mengejutkannya dan dia segera menjelaskannya sendiri. Benar, Nona muda, Tuan Serigala baru saja mentraktir saya. Kami tidak bersalah dan tidak terjadi apa-apa. Tolong jangan salah paham, Candice menyetujuinya. Mengobati, Iris dan yang lainnya sedikit santai. Leon adalah seorang dokter yang terampil dan menyembuhkan banyak orang. Setelah mengetahui bahwa Leon hanya merawat Candice, mereka menganggap perkataan Leon dan Candice masuk akal dan mulai mempercayainya. Itu tidak mungkin. Saat aku tiba, Candice di tempat tidur tersipu dan Leon berkeringat. Bagaimana dia bisa memperlakukannya? Rene bertanya. Berbeda dengan Iris dan yang lainnya, dia melihat Leon dan Candice dalam keadaan mencurigakan. Ada banyak hal yang menurutnya aneh, seperti mengapa Candice ada di tempat tidur dan mengapa Leon butuh waktu lama untuk membuka pintu. Segalanya tampak aneh dan suasananya mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari sekedar pengobatan yang sedang dilakukan. Apakah itu terjadi? Ekspresi Iris menjadi gelap. Dia mengamati jubah yang dikenakan Leon dan melihat noda keringat di jubah itu. Ini membuktikan bahwa Rene mengatakan yang sebenarnya. Kepercayaan awalnya pada Leon berubah menjadi keraguan sekali lagi. Leon, ada apa dengan noda keringat di tubuhmu? Mau jelaskan? Iris bertanya dengan dingin. Cynthia dan yang lainnya menoleh ke Leon juga, menunggunya memberikan jawaban yang masuk akal. Leon tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa rintihan dan suara yang dibuat Candice saat dia merawat Candice telah mencakup pikirannya. Dia hampir menyerah pada godaan dan akhirnya bermandikan keringat. Ini adalah masalah pribadi mengenai Candice dan dia tidak bisa menjelaskan semuanya kepada Iris, apalagi mengutarakannya dengan lantang di depan semua orang. Jika itu tentang dirinya sendiri, dia tidak keberatan dipermalukan, tetapi Candice adalah wanita pemalu dan akan sangat malu jika orang lain mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Selain itu, keduanya banyak melakukan kontak selama perawatan. Jika dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, dia mungkin akan memperbaiki situasi. Bab 2839. Nona Douglas, iya, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi?
Ekspresi Iris berubah muram dan ia menoleh ke Candice. Saya. Candice tersipu dan menundukkan kepalanya untuk menghindari kontak mata dengan Iris. Seperti dugaan Leon, Candice pemalu dan tidak mungkin menjelaskan apa yang terjadi jika pria seperti Leon pun tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia terbata-bata seperti Leon, tidak dapat mengatakan apapun. Baiklah, sepertinya ada yang salah. Iris sangat marah. Dia tidak bodoh dan dari reaksi mereka, dia tahu ada sesuatu yang salah dan perlakuan itu kemungkinan hanya alasan yang digunakan Leon dan Candice. Seketika itu juga, dia diliputi amarah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menahan amarahnya dan menatap tajam ke arah Leon. Leon, apa lagi yang ingin kamu katakan tentang dirimu sendiri? Leon adalah pacarnya dan satu-satunya pria yang dicintainya. Karena cintanya padanya, dia bermaksud memberinya kesempatan lagi untuk menjelaskan dirinya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak bersalah, Iris. Setelah semua yang telah kita lalui, kau seharusnya tahu pria seperti apa aku. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Nona Douglas. Tolong percayalah padaku. Leon menatap mata Iris dengan tulus. Dia selalu berbudi luhur dan benar. Setelah sekian lama bersama Iris, mereka melewati badai. Berdasarkan apa yang Iris ketahui tentangnya, dia merasa bahwa Iris harus mempercayainya tanpa syarat. Setidaknya, dia tidak seharusnya meragukan kebaikannya atas hal-hal sepele. Percaya, setelah apa yang kau lakukan di belakangku, kau harap aku percaya. Iris tertawa marah dan menatapnya dengan kecewa. Meskipun dia tahu bahwa Leon bukanlah pria yang akan berselingkuh, kebenaran ada di depan matanya dan Leon menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Di tengah kemarahannya, dia tidak dapat mempercayainya. Kenapa? Jadi kamu masih tidak percaya padaku? Ekspresinya berubah gelap dan getir. Ketika dia pertama kali berkencan dengan Iris, Albert dan Gilbert campur tangan dan karena ketidakpercayaan Iris, mereka akhirnya putus. Pada akhirnya, Iris hampir mati karena kejadian itu. Dia mengira Iris akan mempercayainya setelah apa yang terjadi. Yang membuatnya bingung, dia tetap sama dan meragukannya lagi tanpa bukti apapun. Hal ini membuatnya sedih dan merasa sangat kecewa. Hati Iris mencelos saat melihat ekspresi getir di wajah Leon. Ia teringat kembali perpisahannya dengan Leon, menyadari bahwa ia mungkin salah paham lagi. Namun, Leon menolak menjelaskan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Seketika, dia ragu apakah dia harus mempercayainya. Sepertinya ini kesempatan yang sempurna, Rene melirik Iris, lalu keraut wajah Leon yang tertekan. Matanya berbinar penuh harapan. Saat dia tahu Leon punya pacar, dia hancur. Namun, Leon diduga selingkuh dengan Candy dan hal ini membuat Iris marah. Iris mungkin saja putus dengan Leon karena pengkhianatannya, yang berarti Rene punya kesempatan untuk bersama Leon. Jantungnya berdebar kencang dan keputusasaan yang ia rasakan sebelumnya kini tergantikan oleh harapan. Leon, jangan marah. Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Candice hanyalah sebuah kesalahan. Aku tetap pada pendirianku. Aku suka kamu. Selama kamu meninggalkan pacarmu dan bersamaku, aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi antara kamu dan Candice. Rene menyatakan cintanya kepada Leon sekali lagi. Dia tahu bahwa Leon sedang patah hati sekarang dan ini adalah kesempatan besar baginya. Penghiburannya mungkin bisa meringankan rasa sakitnya dan mendorongnya untuk meninggalkan Iris dan bersamanya. Apa? Leon dan yang lainnya terkejut. Leon tidak menyangka Rene akan begitu ngotot dan terkejut karenanya. Nona Morrison, apa maksudmu ini? Leon pacarku, tapi kau malah bersaing untuk mendapatkan perhatiannya di depanku. Itu sangat tidak bermoral. Iris kembali marah. Nona Yang, aku khawatir aku tidak setuju. Setelah apa yang Leon lakukan, haruskah kau putus dengan Rien? Bri, kalian berdua sudah bangun, tidak ada salahnya aku berkencan dengannya, kan? Kata Rene, siapa bilang aku mau putus sama dia? Aku nggak pernah bilang begitu. Iris makin marah.